Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras dalam tema strategi menjadi pemenang. Rekan-rekan semua, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana satu perusahaan atau satu lembaga atau satu tim sukses yang ingin keluar sebagai pemenang dalam kontestasi satu bisnis. Di sini saya coba fokuskan saja untuk diskusi tentang strategi menjadi pemenang dalam hal kontestasi sebagai presiden dan wakil presiden. Karena saat ini sedang rame-ramenya orang sudah mulai hangat membicarakan siapa-siapa yang bakal mencalonkan diri dan pengen menjadi presiden dan wakil presiden. Baik, saya lanjutkan. Jadi rekan-rekan semua, untuk dapat memenangkan satu kompetisi, yaitu kompetisi sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu tidak gampang ya, karena membutuhkan modal dan biaya yang sangat tinggi. Jadi kalau kita dapat informasi bahwa untuk menjadi seorang presiden itu membutuhkan biaya sekitar 6-7 triliun. Nah, mudah-mudahan hal itu tidak membuat orang yang pengen jadi presiden bertekuk lutut kepada penyandang dana ya. Seperti kita ketahui setelah saya beberapa kali upload video bahwa untuk menyambung kekuasaan biasanya terjadi mega korupsi. Sudah beberapa kali saya diskusikan tentang hal ini, mengapa di Indonesia terjadi mega korupsi. Baik, untuk kita kembali ke posisi bagaimana strategi menjadi pemenang ini, baiknya kita harus menganalisis ada dua lingkungan ya. Yang pertama analisis lingkungan internal, kemudian yang kedua analisis lingkungan eksternal. Apa yang perlu diketahui di dalam analisis lingkungan internal? Jadi rekan-rekan semua, di dalam lingkungan internal itu ada dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan utama atau primary activity ya. Primary activity dan kegiatan atau aktivitas pendukung ya. Dari dua kelompok kegiatan ini menghasilkan nilai dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Saya akan coba menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan aktivitas primer.
aktivitas primer ini adalah yang pertama inbound logistik. Kemudian yang kedua adalah operation atau operasional. Dan yang ketiga adalah outbound logistik. Selanjutnya yang keempat adalah marketing dan sales. Serta yang kelima adalah service atau pelayanan. Kemudian untuk kegiatan pendukung atau support activity itu ada 4. Yang pertama adalah procurement, yang kedua adalah pengembangan teknologi, kemudian yang ketiga adalah human resources management, dan yang keempat adalah infrastruktur perusahaan. Ya. Ini gambaran keseluruhan tentang analisis lingkungan internal yang perlu kita hadapi untuk supaya perusahaan atau jago kita yang akan kita adu di kompetisi capres dan cawapres itu bisa masuk di dalam pemenangan ya. Selanjutnya mari kita lihat tentang inbound logistik. Jadi kalau di dalam bisnis inbound logistik ini bagaimana bahan mentah masuk ke perusahaan dan disimpan di gudang ya, di gudang. Kalau untuk kebutuhan daripada ini pemilihan presiden ini, maka yang dimaksud dengan inbound logistik ini adalah mencari dukungan baik itu suara maupun anggaran dikumpulkan lebih dahulu. Siapa-siapa yang akan bergabung dalam satu koalisi maka harus dikumpulkan dahulu. Kemudian di dalam inbound logistik tadi itu adalah satu proses bagaimana kita mengumpulkan semua masukan baik itu pendukung dari sisi material maupun imaterial untuk didata dulu, didata. Kemudian kita lanjutkan lagi yang namanya operation. Nah, operation di sini maksudnya adalah bagaimana mengolah bahan-bahan yang sudah terkumpul ada di gudang tadi untuk dijadikan barang jadi. Jadi di sini umpamanya kita mencalonkan seseorang pasangan, yaitu berarti 2 orang, presiden, capres dan cawapres, maka di sini dari inbound logistik tadi diolah apa-apa yang kurang, apa-apa yang ini dijadikan menjadi capres yang laku dijual, capres dan cawapres. Apakah dari sisi modal, kemampuan, cara bicara, segala macam itu masuk di dalam proses operation ini. Sehingga orang ini yang dicalonkan benar-benar pada saat keluar untuk dipertandingkan memang
siap menjadi calon yang benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya dari operation tadi menghasilkan calon jadi. Jadi calon atau pasangan calon jadi. Calon jadi bagaimana diantarkan di dalam satu pemilihan presiden, ya. Di dalam satu pemilihan presiden. Kalau di dalam operation tadi kan ada proses kampanye dulu, ya kan? Ada proses kampanye, kemudian proses debat terbuka segala macam. Setelah proses ini kemudian langsung dimunculkan untuk dipilih. Di dalam ini sudah barang jadi, ya. Barang jadi ini untuk ditampilkan supaya publik memilih calon presiden cawapres tadi, capres dan cawapresnya itu. Selanjutnya dilakukan dengan adanya kampanye, ya, kampanye segala macam dipasarkan, baik itu melalui satu event-event tertentu sehingga ada publik mau mencoblos pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian ada namanya servis, yaitu satu proses melayani publik, ya, melayani publik baik secara online maupun secara temu muka. Itu apa yang ingin diketahui oleh publik ini dapat dijawab dengan memberikan jawaban yang menyenangkan, ya. Oke. Itu dari sisi servis. Apa yang diinginkan rakyat itu dapat dijawab. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke servis tadi sudah. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung yaitu adanya procurement. Procurement itu pengadaan. Kalau di dalam bisnis namanya pengadaan barang dan jasa, ya kan? Sekarang apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang capres, cawapres itu adalah tenaga-tenaga ahli, ya. Tenaga-tenaga ahli, ibarat kata kalau di dunia politik disebutnya para pembisik, ya, para pembisik. Apa-apa yang harus dilakukan apabila dilakukan tanya jawab, apa yang harus dijawab, bagaimana cara menjawabnya, ya kan? Itu dari sisi politiknya itu. Kalau dari sisi bisnisnya, procurement itu adalah proses pelelangan, pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan teknologi. Jadi di dalam satu proses bisnis tadi kita tidak boleh tertinggal dengan teknologi yang ada. Begitu pula dengan capres cawapres yang kita usung itu dilengkapi kemampuan teknologi terbaru, pengetahuan teknologi terbaru maupun ide-ide yang ada di dalamnya.
Kemudian begitu pula dengan adanya human resources management di dalam satu paket perusahaan itu perlu diatur adanya human resources management sehingga dapat diketahui berapa jumlah kebutuhan manusia, baik itu dari sisi pendidikan, skill, maupun jumlahnya. Termasuk di dalamnya adanya infrastruktur perusahaan yang dibutuhkan. Dibutuhkan artinya di sini di dalam satu proses tim sukses Capres-Cawapres ini membutuhkan satu infrastruktur yang ada. Ini yang ada ya. Baik, tadi sudah saya singgung tentang procurement tadi ya. Maka saya fokuskan khusus untuk masalah pemilihan capres maupun cawapres. Di sini kelihatan bahwa yang dimaksud dengan procurement di sini yaitu kebutuhan yang dibutuhkan di dalam proses kampanye atau pilpres ini membutuhkan baik itu SDM maupun segalanya yang dibutuhkan ya. Baik itu orang yang ahli di bidang politik, orang ahli di bidang strategi, orang yang ahli di bidang keuangan. Nah, ini kumpul di dalam procurement ini. Procurement untuk memperoleh ini dia untuk yang menentukan ya. Kemudian untuk teknologi, pengembangan teknologi. Jadi kemajuan teknologi yang ada itu biasanya akan menjadi satu topik yang menarik. Apa-apa yang perlu diketahui atau apa yang mau dikerjakan oleh capres maupun cawapres terhadap teknologi yang sedang dan akan dikerjakan pada saat nanti menjadi presiden ya atau wakil presiden. Kemudian pada saat proses pilpres sedang yang berlangsung, maka tidak boleh ketinggalan di dalam pemanfaatan teknologi maju ini ya. Karena teknologi ini sangat mendukung bagi atau mempermudah di dalam proses berkomunikasi mau di dalam proses pengolahan data. Kemudian selanjutnya adanya human resources management untuk menghasilkan data yang produk yang cepat dan tepat, maka dibutuhkan satu sistem yang disebut human resources management. Karena pada saat ini kita kalau tidak ini menentukan personil yang ada itu tidak melalui satu proses human resources management, biasanya kacau balau. Karena pada saat ini banyak kepentingan ya, banyak kepentingan. Pada saat kontestasi itu biasanya orang-orang yang ada kepentingan itu sangat banyak. Apalagi begitu sudah terpilih menjadi presiden atau presiden minimal menginginkan bagian ya. Entah menteri, entah komisaris, entah segala macam. Kemudian selanjutnya kita lihat perlu adanya infrastruktur perusahaan.
atau infrastruktur lembaga. Dalam hal ini biasanya disebutkan atau dibutuhkan kantor, kendaraan, alat-alat komunikasi, itu perlu dibutuhkan. Jadi dari kegiatan primer dan kekuatan pendukung ini, ini akan menghasilkan nilai yang bisa dijual bagi publik atau konsumen yang nantinya akan menjadi pemilih. Kalau kegiatan primer itu bisa dijalankan dengan mulus, kegiatan sekunder dapat mendukung, maka akan ditampilkan calon presiden yang capable ya untuk memimpin negara Indonesia. Jadi itu rekan-rekan semua tentang masalah analisis lingkungan internal ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Jadi analisis lingkungan eksternal itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan industri ya. Kemudian yang kedua lingkungan kompetitor atau lingkungan pesaing. Di dalam lingkungan industri ini itu perlu diketahui ancaman dari partai yang baru. Jadi di Indonesia ada yang sudah muncul ada 3 partai ya. Satu Partai Umat, yang kedua Partai Gelora, yang ketiga Partai Pelita. Mungkin masih ada lagi yang belum masuk di dalam database saya. Kemudian ada yang namanya kekuatan supplier. Nah, kekuatan supplier itu adalah penyandang dana. Jadi penyandang dana yang mempunyai dana yang kuat biasanya dia berpengaruh ya. Kamu nanti saya sumbang, saya dukung, tetapi kamu harus membantu keinginan saya untuk dilaksanakan nanti. Nah, ini adalah kekuatan supplier. Sementara ada juga kekuatan daripada pembeli. Pembelinya adalah konsumen ya, publik, rakyat. Nah, jadi kita juga harus memperhitungkan kekuatan rakyat. Nah, baik itu kekuatan dari sisi nasionalis, dari sisi sosial, dari sisi agama, dari sisi yang lain ya. Itu perlu diperhatikan juga. Kemudian apakah ada pesaing yang atau produk yang di dalam satu paket yang bisa menjadi pesaing gitu loh. Saing. Contohnya kalau di Golkar yang tadinya tenang-tenang saja sekarang lagi gaduh ya kan. Ada ketua umum yang pengen digeser oleh ketua MPR yang ada si Bambang Bamsud tadi, terus bisa juga kader yang lain ya, kader Golkar yang lain. Jadi untuk saat ini justru yang kondisi-kondisi seperti itu, produk substitusi tadi ini menjadi keuntungan bagi lawan politik ya, sehingga dia akan lemah.
Kemudian adanya intensity, jadi kekuatan persaingan di antara para petarung tadi, para calon-calon yang pengen jadi capres dan cawapres tadi. Kemudian yang jelas kita harus memperhitungkan lingkungan daripada kompetitor ya, kompetitor yang ada gitu ya. Kalau di dalam lingkungan industri yang perlu kita perhatikan adalah demografi. Demografi itu masalah kependudukan. Jadi kita perlu tahu jumlah penduduk di Indonesia yang berhak memilih siapa. Gendernya laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian dari sisi akademiknya seperti apa dan lain-lain itu perlu diketahui ya, perlu dipelajari. Kemudian dari sisi ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintah sebelumnya seperti apa. Kemudian arah yang mau kita bangun seperti apa. Ya, ini akan menjadi satu olahan di dalam proses kampanye ya, atau pada saat debat. Kemudian dari sisi fisikal, fisikal itu fisik secara fisik ya. Kalau calon presidennya itu agamis, ganteng, segala macam itu merupakan satu keuntungan ya. Apalagi masih muda, masih bujangan ya kan. Nah, itu lebih menguntungkan lagi. Nanti banyak ini para jombloati atau jombloan yang ini pada nguber semua. Itu dari sisi fisik ya. Kemudian masalah sosial sosiokultural. Jadi masalah contohnya kayak kebudayaan ya. Jadi perlu diperhatikan karena antara budaya provinsi satu dengan budaya provinsi yang lain berbeda-beda. Perlu ada penghormatan masalah budaya. Kemudian kalau di lingkungan kompetitor yang perlu diperhatikan adalah masalah politik atau legal atau hukum ya, aturannya bagaimana. Kita di dalam satu capres cawapres tadi sudah memenuhi syarat belum gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi masalah peraturan ini. Kemudian masalah teknologi yang digunakan oleh pihak pesaing dengan pihak yang bersaingan, ini seperti apa? Lebih menang mana? Lebih canggih mana? Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian secara global itu apakah dia berpengaruh terhadap dunia internasional atau tanggapan dunia internasional terhadap calon presiden wapres ini bagaimana? Nah, gitu gambarannya. Semakin dia terkenal di dunia internasional, maka akan menjadi perhatian dunia. Baik, rekan-rekan semua, dari saya cukup sekian dalam proses strategi menjadi pemenang. Mudah-mudahan analisis ulikan saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.